kepergok di konser. Sarwendah panggil Giorgio Antonio, sayang. Tingkah artis Sarwendah terekam saat pergi kencan menonton konser musik bersama pengusaha Giorgio Antonio. Ia tidak segan memanggil Giorgio Antonio dengan sebutan sayang dalam video yang ia bagikan melalui Instagram, Sarwendah 29. Berdasarkan pantauan Banjarmasin.co.id dalam postingan fanbase Sarjito, @gio_jatim pada Kamis, 12 Februari 2026, tampak Giorgio jalan menuju kursi penonton sambil merangkul Sarwendah. Sarwendah dan Giorgio memang sudah mengungkap status mereka yang resmi berpacaran kepada publik. Tingkah ibu angkat veteran Peto tersebut menuai beragam tanggapan warganet dalam kolom komentar postingan. Tinggalkan anak-anaknya di Indonesia saat ke Korea bareng Giorgio Antonio. Sarwendah jawab rumor prewedding. Sepekan lalu, artis Sarwendah sempat terekam bertolak ke Korea Selatan bersama sang kekasih Giorgio Antonio. 3 anaknya tak ikut serta dalam perjalanan mereka kali ini ke luar negeri. Dalam kegiatan mereka di Korea, Sarwendah dan pria yang akrab disapa Kyo itu sempat terekam mengenakan hanbok, busana tradisional setempat. Nampak dalam unggahan Instagram @sarwendah29 yang diunggah pada Kamis 4 Desember 2025, Sarwendah mengenakan warna biru muda lengkap dengan aksesoris di kepala. Pakaian Sarwendah nampak serasi dengan Chio yang mengenakan setelan merah marun. Ditanya soal pakaian serasi dengan Chio saat di Korea, Sarwendah membantah rumor yang menyebut keduanya menjalani sesi prewedding. Kebetulan itu kita request dari brand bukan prewed, ujar Sarwendah dikutip dari Grid.id Sabtu 6 Desember 2025. Ibu 3 anak itu menegaskan bahwa semua yang dilakukan hanyalah bagian dari pekerjaan. Unggahan terbaru Ruben Onsu di Instagram pada Minggu, 4 Januari 2026 mendadak menyita perhatian publik. Dalam unggahan tersebut, Ruben Onsu menampilkan sebuah gambar berlatar hitam yang berisi sindiran tajam seolah menyuarakan kegelisahan hatinya. "Saya masih hidup, lalu siapa yang membuat figurnya mati?" tulis Ruben Onsu dalam gambar tersebut. Unggahan itu semakin terasa emosional karena Ruben Onsu menyematkan lagu Astagfirullah dari Opik sebagai latar musik yang memperkuat keresahannya. Sementara itu, pada kolom caption, Ruben Onsu hanya menambahkan emoji sepasang mata yang melirik ke kiri. Tak butuh waktu lama, warganet pun mengaitkan unggahan tersebut dengan mantan istrinya, Sarwendah. Dugaan itu mencuat mengingat sebelumnya Ruben Onsu sempat mengungkap kesulitan untuk bertemu dengan kedua putrinya, Thalia dan Tania. Thalia dan Tania yang diajarkan memanggil Giorgio Antonio dengan sebutan Papa, diduga menjadi pemicu rasa cemburu Ruben Onsu. Sarwendah buat pengakuan. Anak Ruben sudah panggil Dedi ke Giorgio Antonio. Panggilan Dedi untuk Giorgio Antonio jadi polemik. Sarwendah bantah paksa anak Ruben Onsu. Belum lama ini, interaksi anak Ruben dengan Gio menuai sorotan publik setelah Gio menyebut dirinya dengan panggilan Dedi di hadapan Tania. Sini sama Dedi. Sebagaimana dikutip melalui unggahan TikTok About Sergio, Selasa, 10 Februari 2026. Sontak, Sarwendah terlihat terkejut saat mendengar ucapan Gio itu. Sadar jika kondisi itu menuai kritik luas netizen, Sarwendah akhirnya memberikan klarifikasinya. Saat menjadi bintang tamu acara FYP Trans 7, Selasa, 10 Februari 2026, Sarwendah mengaku sama sekali tak pernah mengarahkan anaknya untuk memanggil Gio dengan sebutan tertentu. "Ini perlu diklarifikasi, aku gak ngajak. Kalau misal gitu, panggil Gio dengan sebutan Dedi. Anak kan gak bisa di briefing, itu spontan dari dia sendiri, aku takut digoreng," kata Sarwendah. Kepergok di konser. Sarwendah panggil Giorgio Antonio, sayang. Tingkah artis Sarwendah terekam saat pergi kencan menonton konser musik bersama pengusaha Giorgio Antonio. Ia tidak segan memanggil Giorgio Antonio dengan sebutan sayang dalam video yang ia bagikan melalui Instagram, Sarwendah29. Berdasarkan pantauan Banjarmasin.co.id dalam postingan fanbase Sarjito, @gio_jatim pada Kamis, 12 Februari 2026, tampak Giorgio jalan menuju kursi penonton sambil merangkul Sarwendah.
Sarwendah dan Giorgio memang sudah mengungkap status mereka yang resmi berpacaran kepada publik. Tingkah ibu angkat Betran Peto tersebut menuai beragam tanggapan warganet dalam kolom komentar postingan. Tinggalkan anak-anaknya di Indonesia saat ke Korea bareng Giorgio Antonio. Sarwendah jawab rumor prewedding. Sepekan lalu, artis Sarwendah sempat rekam bertolak ke Korea Selatan bersama sang kekasih Giorgio Antonio. 3 anaknya tak ikut serta dalam perjalanan mereka kali ini ke luar negeri. Dalam kegiatan mereka di Korea, Sarwendah dan pria yang akrab disapa Kyo itu sempat terekam mengenakan hanbok, busana tradisional setempat. Nampak dalam unggahan Instagram @sarwendah29 yang diunggah pada Kamis 4 Desember 2025. Sarwendah mengenakan warna biru muda lengkap dengan aksesoris di kepala. Pakaian Sarwendah nampak serasi dengan Chio yang mengenakan setelan merah marun. Ditanya soal pakaian serasi dengan Chio saat di Korea, Sarwendah membantah rumor yang menyebut keduanya menjalani sesi prewedding. Kebetulan itu kita request dari brand bukan prewed, ujar Sarwendah dikutip dari Grid.id Sabtu 6 Desember 2025. Ibu 3 anak itu menegaskan bahwa semua yang dilakukan hanyalah bagian dari pekerjaan. Unggahan terbaru Ruben Onsu di Instagram pada Minggu, 4 Januari 2026 mendadak menyita perhatian publik. Dalam unggahan tersebut, Ruben Onsu menampilkan sebuah gambar berlatar hitam yang berisi sindiran tajam seolah menyuarakan kegelisahan hatinya. "Saya masih hidup, lalu siapa yang membuat figurnya mati?" tulis Ruben Onsu dalam gambar tersebut. Unggahan itu semakin terasa emosional karena Ruben Onsu menyematkan lagu Astagfirullah dari Opik sebagai latar musik yang memperkuat keresahannya. Sementara itu, pada kolom caption, Ruben Onsu hanya menambahkan emoji sepasang mata yang melirik ke kiri. Tak butuh waktu lama, warganet pun mengaitkan unggahan tersebut dengan mantan istrinya, Sarwendah. Dugaan itu mencuat mengingat sebelumnya Ruben Onsu sempat mengungkap kesulitan untuk bertemu dengan kedua putrinya, Thalia dan Tania. Thalia dan Tania yang diajarkan memanggil Giorgio Antonio dengan sebutan Papa, diduga menjadi pemicu rasa cemburu Ruben Onsu. Sarwendah buat pengakuan. Anak Ruben sudah panggil Dedi ke Giorgio Antonio. Panggilan Dedi untuk Giorgio Antonio jadi polemik. Sarwendah bantah paksa anak Ruben Onsu. Belum lama ini, interaksi anak Ruben dengan Gio menuai sorotan publik setelah Gio menyebut dirinya dengan panggilan Dedi di hadapan Tania. Sini sama Dedi. Sebagaimana dikutip melalui unggahan TikTok about Sergio, Selasa, 10 Februari 2026. Sontak, Sarwendah terlihat terkejut saat mendengar ucapan Gio itu. Sadar jika kondisi itu menuai kritik luas netizen, Sarwendah akhirnya memberikan klarifikasinya. Saat menjadi bintang tamu acara FYP Trans 7, Selasa, 10 Februari 2026, Sarwendah mengaku sama sekali tak pernah mengarahkan anaknya untuk memanggil Gio dengan sebutan tertentu. Ini perlu diklarifikasi, aku gak ngajak. Kalau misal gitu, panggil Gio dengan sebutan Dedi. Anak kan gak bisa di briefing, itu spontan dari dia sendiri. Aku takut digoreng, kata Sarwendah. Kepergok di konser. Sarwendah panggil Giorgio Antonio, sayang. Tingkah artis Sarwendah terekam saat pergi kencan menonton konser musik bersama pengusaha Giorgio Antonio. Ia tidak segan memanggil Giorgio Antonio dengan sebutan sayang dalam video yang ia bagikan melalui Instagram, Sarwendah 29. Berdasarkan pantauan Banjarmasin Posko ID dalam postingan fanbase Sarjito, @Gio_Jatim pada Kamis, 12 Februari 2026, tampak Giorgio jalan menuju kursi penonton sambil merangkul Sarwendah. Sarwendah dan Giorgio memang sudah mengungkap status mereka yang resmi berpacaran kepada publik. Tingkah ibu angkat Betran Peto tersebut menuai beragam tanggapan warganet dalam kolom komentar postingan. Tinggalkan anak-anaknya di Indonesia saat ke Korea bareng Giorgio Antonio. Sarwendah jawab rumor prewedding. Sepekan lalu, artis Sarwendah sempat rekam bertolak ke Korea Selatan bersama sang kekasih Giorgio Antonio. 3 anaknya tak ikut serta dalam perjalanan mereka kali ini ke luar negeri.
Dalam kegiatan mereka di Korea, Sarwenda dan pria yang akrab disapa Kyo itu sempat terekam mengenakan hanbok, busana tradisional setempat. Nampak dalam unggahan Instagram @sarwenda29 yang diunggah pada Kamis 4 Desember 2025, Sarwenda mengenakan warna biru muda lengkap dengan aksesoris di kepala. Pakaian Sarwenda nampak serasi dengan Kyo yang mengenakan setelan merah marun. Ditanya soal pakaian serasi dengan Kyo saat di Korea, Sarwenda membantah rumor yang menyebut keduanya menjalani sesi prewedding. Kebetulan itu kita request dari brand bukan prewed, ujar Sarwenda dikutip dari Grid.id Sabtu 6 Desember 2025. Ibu tiga anak itu menegaskan bahwa semua yang dilakukan hanyalah bagian dari pekerjaan. Unggahan terbaru Ruben Onsu di Instagram pada Minggu, 4 Januari 2026 mendadak menyita perhatian publik. Dalam unggahan tersebut, Ruben Onsu menampilkan sebuah gambar berlatar hitam yang berisi sindiran tajam seolah menyuarakan kegelisahan hatinya. "Saya masih hidup, lalu siapa yang membuat figurnya mati?" tulis Ruben Onsu dalam gambar tersebut. Unggahan itu semakin terasa emosional karena Ruben Onsu menyematkan lagu Astagfirullah dari Opik sebagai latar musik yang memperkuat keresahannya. Sementara itu, pada kolom caption, Ruben Onsu hanya menambahkan emoji sepasang mata yang melirik ke kiri. Tak butuh waktu lama, warganet pun mengaitkan unggahan tersebut dengan mantan istrinya, Sarwenda. Dugaan itu mencuat mengingat sebelumnya Ruben Onsu sempat mengungkap kesulitan untuk bertemu dengan kedua putrinya, Thalia dan Tania. Thalia dan Tania yang diajarkan memanggil Giorgio Antonio dengan sebutan Papa, diduga menjadi pemicu rasa cemburu Ruben Onsu. Sarwenda buat pengakuan. Anak Ruben sudah panggil Dedi ke Giorgio Antonio. Panggilan Dedi untuk Giorgio Antonio jadi polemik. Sarwenda bantah paksa anak Ruben Onsu. Belum lama ini, interaksi anak Ruben dengan Gio menuai sorotan publik setelah Gio